memang kondisi di lapangan, jadi selain IGD ada beberapa rumah sakit juga memang menyiapkan tenda atau barak ya. Jadi ada barak, ada IGD, terus ada kamar perawatan, ada ICU. Bila kita lihat, kelihatannya beberapa rumah sakit ini kunjungan di tenda ataupun barak ini sudah mulai berkurang, juga ke IGD juga sudah mulai berkurang. Kelihatannya untuk pasien-pasien isolasi ini sudah menurun nih Pak. Cuman kalau toh pun ada yang datang, kelihatannya kasusnya itu sudah menuju berat gitu. Mhm. Berarti bisa dikatakan memang terjadi penurunan angka, tingkat keterisian bed occupancy ratio di rumah sakit ya. Tapi kalau kita lihat berapa sih sebenarnya kira-kira kondisi bor di rumah sakit swasta saat ini? Iya, kalau untuk isolasi ini sekitar 70%-an Pak sekarang ya. Kalau untuk ICU-nya masih cukup tinggi, sekitar 87% sampai 90%. Jadi untuk pasien-pasien ICU-nya sih masih cukup tinggi. Jadi kalau misalnya pasien kondisi berat, masih agak sedikit kesulitan dalam mencari tempat tidur kalau bornya masih mendekati 90%. Mhm. Tapi penurunan angka bor di rumah sakit swasta apakah memang karena terjadi penurunan jumlah, positif COVID-19 atau mungkin karena terdistribusi ke rumah sakit rujukan yang dibangun oleh pemerintah? Bisa saja, dua-duanya itu bisa bisa terjadi ya. Jadi memang karena angka positifnya yang, turun ya, sehingga yang kunjungan ke rumah sakit juga berkurang. Dan yang kedua ya bisa saja memang, karena pemerintah menyiapkan, rumah sakit modular gitu ya, bisa saja banyak pasien juga terdistribusi ke sana. Tapi yang lebih dominan kelihatannya menurut saya adalah karena memang angka kejadian positifnya ini yang sudah mulai menurun. Mhm. Memang angka positif COVID-19 yang sudah menurun juga. Tapi kalau kita lihat angka kematian kemarin saja mencetak rekor, Pak. Apakah memang ini menjadi salah satu penyebab karena penanganan di rumah sakit yang bisa dikatakan kurang maksimal atau mungkin ada penyebab lain? Iya, tadi saya sudah sampaikan memang untuk, pasien diisolasi menurun ya, Pak, ya. Hanya di ICU masih cukup tinggi, tadi sekitar 87% sampai 90%. Nah, kebanyakan memang, pasien-pasien yang meninggal ini, setelah perawatan ICU nih, Pak. Nah, jadi memang kita harus akui, angka kematian ini masih cukup tinggi, gitu loh. Karena Mhm. pasien-pasien yang datang ini sudah kondisi berat gitu loh, Pak. Berarti bisa dikatakan karena kondisi yang berat, Iya, Pak betul Aisan, betul. betul berarti bisa dikatakan Iya. karena kondisi pasien berat ya, bukan karena penanganan di rumah sakit yang kurang cepat, Pak? Oh bukan bukan, karena memang pasien yang datang ke rumah sakit itu sudah kondisinya, berat gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang mereka langsung kita rawat di ICU, perlu alat bantu, baik itu HFNC ataupun ventilator. Nah ini yang, kebanyakan pasien-pasien itu jatuh untuk, terjadi, meninggal dunia. Pak, terkait dengan obat-obatan terapi, lalu ventilator, tabung oksigen, saat ini kondisinya seperti apa sih, Pak? Khususnya mungkin untuk rumah sakit swasta? Ya, kalau untuk DKI Jakarta dan sekitarnya, saya rasa untuk oksigen, sudah sangat terbantu ya. Tapi memang untuk beberapa rumah sakit swasta, di beberapa daerah memang, oksigen ini masih masih apa namanya, perlu antrian ya. Tapi masih terpenuhi sebetulnya, hanya deg-degan saja gitu ya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.